Perkenalkan, nama saya Nurani CMS. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan bersama teman kelompok saya tentang menganalisis keterkaitan antar struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sekolah saya, yaitu SMK Islam Pesantren Alam Indonesia. SMK Islam Pesantren Alam Indonesia memiliki visi, misi, dan keunggulan. Isinya wujudkan sekolah kejuruan Qurani berbasis riset dan entrepreneurship. Isinya ada 4. Yang pertama, membantu karakter santri siswa menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, membangun SDM yang handal di bidang pertanian, perkebunan, telematika, dan agrowisata. Yang ketiga, mengembangkan riset produktif yang mandiri. Yang keempat, mengembangkan kemandirian usaha berbasis riset produktif. Keunggulannya ada 4. Yang pertama, karantina tahfidz. Karantina tahfidz target 4 bulan, target hafalan 30 juz dalam waktu 4 bulan. Yang kedua, karantina MIPA, target 4 bulan, seluruh santri memahami bahan ajar yang diberikan dan mampu hingga mengaplikasikannya di ajang olimpiade. Yang ketiga, karantina bahasa, target 4 bulan hingga seluruh santri fasih berbahasa Arab dan Inggris di dalam kehidupan sehari-hari dan mampu berkompetisi di ajang olimpiade. Yang keempat, memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum pondok pesantren. SMK Islam Pesantren Alam Indonesia memiliki 2 jurusan. Yang pertama, agribisnis tanaman perkebunan. Yang kedua, usaha pertanian terpadu. Nah, setelah kita mengenal SMK Islam Pesantren Alam Indonesia, mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan tentang sel. Halo teman-teman, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sel? Menyebut ada beberapa hewan yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang pengertian sel. Pertama, menurut kelompok, sel adalah organ kecil yang dibatasi lingkungan. Dari Robert Brown mengungkapkan bahwa sel adalah suatu ruangan kecil namun dibatasi oleh membran. Yang ketiga, dari Rudolf Virchow berpendapat bahwa sel adalah suatu unit tumbuhan yang terkecil dari makhluk hidup. Nah, ilmuwan yang selanjutnya adalah Felix Dujardin. Felix Dujardin merupakan orang yang mengemukakan bahwa bagian yang paling penting dari sel adalah cairan selnya sendiri. Namun Shields berpendapat bahwa sel merupakan suatu unit fungsional yang terkecil dari makhluk hidup. Bisa kita simpulkan bahwa sel merupakan suatu unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Komponen kimia penyusun sel. Sel tersusun atas unsur dan senyawa. Unsur yang menyusun sel terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah unsur makro dan yang kedua adalah unsur mikro. Unsur makro adalah unsur yang ditemukan dalam jumlah banyak di dalam sel, sedangkan unsur mikro adalah unsur yang ditemukan dalam jumlah sedikit di dalam sel. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa yang menyusun sel dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama senyawa organik dan yang kedua adalah senyawa anorganik. Senyawa organik yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga adalah lemak. Berikutnya senyawa anorganik. Senyawa anorganik yang pertama adalah air, yang kedua adalah garam mineral, dan yang ketiga adalah gas. Dan fungsi bagian-bagian sel. Pertama, membran sel. Membran sel merupakan bagian keluar dari sel dan pembatas antara bagian dalam dengan lingkungan luar sel. 2. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan protoplasma yang mengisi ruangan di antara selaput plasma dan nukleus. Dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar dari sel dan memberi bentuk pada sel. Sel merupakan organel. Pertama, nukleus. Nukleus membantu dalam sintesis protein. Kedua, retikulum endoplasma untuk sintesis lemak dan protein.
Ketiga, badan Golgi, tempat pembentukan vesikula sekresi. 4, mitokondria, respirasi sel. 5, vakuola, tempat cadangan makanan. 6. Lisosom pada sel hewan autofagi. 7. Plastida pada sel tumbuhan, tempat fotosintesis. 8. Ribosom, peran dalam sintesis protein. 9. Satriol pada sel hewan membantu pembelahan sel. 10. Sitoskeleton pada sel hewan, beri bentuk pada sel hewan. Sebagai unit struktural dan unit fungsional. Mengapa dikatakan demikian? Karena makhluk hidup secara struktural tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil dari sel yang dapat dilaksanakan kehidupan, sehingga sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Dan secara fungsional, tubuh makhluk hidup dapat menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusun berfungsi. Perbedaan sel struktur prokariotik dan eukariotik. Sel eukariotik memiliki inti sel, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki inti dan membran inti sel. Sel prokariotik menyimpan DNA-nya di dalam nukleoid, sedangkan sel eukariotik DNA-nya tersimpan rapi di dalam inti sel. Struktur prokariotik dan eukariotik. Struktur prokariotik terbagi menjadi bagian, yaitu yang pertama endoplasma, sitoplasma atau inti sel, ribosom. Kelima, dinding sel, kapsul, bulu rambut, dan flagel. Struktur sel eukariotik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu inti sel, endoplasma, sitoplasma, dan organel. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, sel merupakan unit terkecil secara struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Sel tersusun atas bahan-bahan kimia dan komponen atau organel-organel sel yang secara keseluruhan saling mendukung untuk berlangsungnya kehidupan. Jadi, kalau tidak ada sel, tidak akan ada makhluk hidup. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti?